Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Eh, Ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi pengalaman pengobatan gangguan kelenjar tiroid. Dan untuk teman-teman muslim semua, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah tersebut. Karena memang kita kan eh, para pejuang atau pejuang tiroid atau penderita tiroid, gangguan tiroid, memang kan keluhannya kan gampang mudah lemas dan lelah dan kurang berstamina. Jadi dengan puasa ini semoga kita menjadikan kita lebih sehat. Jadi gitu ya teman-teman. Dan untuk kali ini saya mau membahas apa sih itu kelenjar tiroid dan bagaimana caranya kita mendeteksi kalau kita terkena gangguan tiroid, mendeteksi dini secara pribadi atau mendeteksi sendiri kalau kita terkena gangguan kelenjar tiroid. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kelenjar tiroid yaitu kelenjar yang terletak di leher bagian depan, dan kelenjarnya itu berbentuk kupu-kupu sebelah kanan dan kiri. Nah, terus kalau kita ada benjolan di leher dan itu di bagian depan, itu kemungkinan lebih mengarah ke tiroid. Nah, kalau untuk getah bening biasanya terletak di bawah rahang, ada di kanan, di sebelah kanan atau kiri leher. Kalau di depan itu ya memang tiroid. Nah, jadi kalau kita lebih terkenal menyebutnya yaitu dengan gondok. Nah, gondok itu kan kelenjar tiroid yang membesar atau benjolan kelenjar tiroid yang membesar. Nah, jadi cara mendeteksinya kelenjar tiroid, kalau kita kena gangguan kelenjar tiroid itu kita bisa memegang leher terus kita menelan. Kalau bisa mungkin lebih di depan cermin. Dan kita sambil bercermin terus memegang leher kita. Kalau terus kita berusaha menelan, kalau ada yang bergerak naik turun, kemungkinan kita ada benjolan kelenjar tiroidnya. Nah, jadi segera mungkin untuk lebih lanjut, lebih detailnya bisa dikonsultasikan ke dokter. Nah, jadi cara mendeteksinya seperti itu. Karena dan gangguan tiroid itu memang samar gejalanya atau gejala dan keluhannya. Jadi kadang kita menyepelekan atau tidak begitu, wah yang harus harus segera berobat, tidak seperti itu. Saya sendiri pun mengalaminya waktu itu kan, karena memang saya awal-awalnya memang radang tenggorokan, jadi kan nggak tahu kalau malah akhirnya keluar benjolan, terus ya memang mengalami gangguan kelenjar tiroid. Jadi seperti itu memang sempat dibilangnya ya sempat ini juga terlambat penanganannya, karena memang untuk keberanian sendiri untuk pengobatan sampai operasi sampai operasi terus sampai ablasi itu memang saya harus benar-benar memiliki kekuatan, keyakinan saya harus lanjut pengobatan dokter. Jadi itu seperti itu. Nah, kelenjar tiroid itu kalau ada kelainan biasanya itu berupa benjolan yang kelihatan secara fisik, itu benjolan. Tapi untuk keluhan-keluhan yang misalnya kayak gampang lemas, keringat berlebih atau susah berkeringat, terus tidak tahan dingin atau kurang berstamina, itu biasanya setiap orang berbeda. Tapi yang benar-benar kelihatan kan memang ada benjolan. Nah, tapi dalam kondisi ada benjolannya pun kita bisa dikategorikan ada
tiga kemungkinan, bisa hipertiroid atau kelebihan hormon tiroid, bisa hipotiroid kekurangan hormon tiroid, terus sama kanker atau benjolannya itu termasuk ganas atau jinak. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui ketiga gangguan itu, teman-teman bisa langsung diberobatkan atau dikonsultasikan ke dokter. Kita tidak usah malu, tidak usah ragu. Pokoknya kalau kita memang sudah ada ketahuan, apalagi sudah ketahuan ada benjolannya yang ikut naik turun, walaupun itu baru sebesar biji jagung, itu segera konsultasikan agar cepat mendapatkan penanganannya. Soalnya pengalaman saya sendiri waktu itu memang seperti itu. Setelah di USG baru ketahuan 2 cm, terus akhirnya saya berhenti pengobatan medis, terus akhirnya semakin lama semakin membesar, dan baru setelah besar memberanikan operasi, ternyata memang hasilnya sudah menjadi kanker. Jadi ini untuk pengalaman untuk teman-teman, kalau memiliki benjolan di leher bagian depan, segera periksakan, karena itu memang kelenjar tiroid itu sendiri memang fungsinya memang berkaitan dengan seluruh hormon yang ada di dalam tubuh kita, yaitu yang fungsinya untuk memetabolisme tubuh kita. Jadi memang dibilangnya itu penting. Makanya apa? Kalau kita sudah diangkat kelenjar tiroidnya total, harus disuplai dari luar, yaitu dengan minum obat seumur hidup. Ya tentunya dengan kontrol rutin dan dikonsultasikan terus untuk dosisnya setiap bulan, yaitu dengan dokter yang menangani. Kalau saya sendiri memang alhamdulillah untuk saat ini saya memang tetap berkontrol rutin dan selalu minum obat rutin juga sesuai hasil kontrol kadar hormon tiroid terakhir kontrol. Nah, jadi tidak serta-merta hanya sekedar minum obat gitu kan, itu enggak, tapi memang berdasarkan hasil hasil laboratorium terakhir kontrol. Jadi itu yang menentukan dosis obat kita seberapa. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi yaitu selanjutnya untuk kelenjar tiroid sendiri, itu bisa setelah kita sudah mengetahui kalau kita ada benjolan di leher, kita bisa untuk dikonsultasikan ke dokter, yaitu biasanya ke dokter penyakit dalam yang subendokrin yang menangani khusus hormon tiroid. Nah, jadi masuk ke situ nanti bisa dilanjutkan ke biasanya sama dokter penyakit dalam subendokrin itu langsung disuruh dikonsultasikan ke untuk pengecekan biasa dengan USG agar meyakinkan seberapa besar kondisi pembesaran kelenjar tiroidnya. Terus selanjutnya ya lab itu untuk mengetahui kadar hormon tiroid kita. Soalnya saya sendiri pun mengalami, saya ada benjolan tapi ternyata kadar hormon saya normal, tidak kurang atau tidak lebih, tidak hipotiroid atau tidak hipertiroid. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman ya, walaupun punya benjolan, terkadang memang hormonnya normal. Nah, tidak semua benjolan itu pengaruhnya ke hormon. Karena saya memang kebetulan yang ini kan sebelah kiri, yang benjol sebelah kiri, yang mungkin kanan ini masih bisa mensuplai hormon tiroidnya. Jadi alhamdulillah aman, posisi hormonnya normal. Tapi memang kan benjolannya semakin membesar. Nah, jadi jadi karena benjolan saya membesar, akhirnya ya itu dibutuhkan pengobatan lanjutan. Jadi saya setelah mengetahui ada benjolan di leher, saya itu melakukan pemeriksaan USG,
terus lab untuk mengetahui kadar hormon dalam dalam darah tubuh saya itu normal atau tidak. Ternyata hasilnya normal, tapi benjolannya yang semakin membesar. Terus sama sidik tiroid. Nah, sidik tiroid itu memang untuk mengetahui seberapa besar sih benjolan saya gitu kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang langkah terakhirnya itu di biopsi. Di biopsi itu diambil di pengambilan sampel untuk mengetahui kita benjolan kita itu ganas atau jinak. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk pengalaman biopsi sendiri, saya sebelum operasi itu waktu itu pas habis USG masih kecil 2,5 cm itu saya tidak melanjutkan biopsi karena saya memang terkendala biaya. Waktu itu kan memang saya terdeteksi 2012, saya tidak belum ada kartu kesehatan. Nah, jadi terus pengobatan dari USG sama lab sama sidik tiroid itu sudah memakan biaya yang lumayan. Nah, saya kan memang dari perekonomian menengah ke bawah, dan waktu itu saya hanya karyawan swasta. Jadi ya ya memang untuk pencarian sakitnya memang niat mencari, maksudnya apa sih sakitnya gitu kan, kalau bisa segera diobati gitu kan. Nah, terus akhirnya yaitu mencari itu sampai habis-habisan lah. Terus waktu itu pas disarankan biopsi akhirnya berhenti pengobatan. Nah, terus carilah opsi yang lainnya, terus waktu itu pernah mudik di kampung halaman suami. Di sana terus pengobatan di klinik. Nah, terus dokternya bilang, wah ini ya gondok gitu kan. Terus akhirnya dikasih obat. Waktu itu kalau nggak salah obatnya BPTU. Nah, terus itu untuk menstabilkan hormon gitu kan. Tapi kan saya kadang mikirnya kok saya nggak ada kelainan, maksudnya nggak ada kelainan hormonnya, kan hormonnya stabil. Nah, tapi cuman si benjolannya memang semakin besar gitu kan. Terus akhirnya ya sudah, waktu saya terdeteksi itu kan memang tahun 2012. Untuk biopsinya saya memang nggak berani. Saya memang sudah membayangkan, aduh di biopsi itu disuntik dia kayak seperti disuntik, tapi terus diambil sampelnya lewat si jarum itu. Nah, kan bayangannya kan memang sakit gitu kan. Nah, akhirnya sakit, dan untuk pembayarannya kan memang waktu itu kalau nggak salah uang intinya uang tabungan lah. Kalau saya cuman ini, jadi uang tabungannya kan tidak banyak juga, udah habis buat lab sama lab sama USG sama sidik tiroidnya. Nah, itu udah lumayan. Nah, akhirnya untuk biopsi ya udahlah mundur aja gitu kan. Terus kan setelah hasil USG keluar terus menanyakan biayanya kan memang lumayan mahal. Nah, jadi ya sudah mundur gitu kan, toh masih kecil ini kan nggak belum pengaruh. Nah, pemikirannya seperti itu. Nah untuk benjolan tiroid itu untuk teman-teman ya perlu diketahui itu pun ada dua macam. Ada yang seperti cairan, ada juga yang keras. Nah, ternyata kalau yang keras itu malah lebih menuju ke arah ke ganas atau menuju arah ke kanker. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, ini untuk pengetahuan teman-teman sendiri ya. Kalau ada benjolan tapi benjolannya keras, nah itu malah lebih mengarah ke ganas gitu kan. Tidak mendiagnosa sendiri, tapi berdasarkan pengalaman teman-teman yang seperjuangan saya yang berobat untuk masalah tiroid ini, memang seperti itu. Kebanyakan kalau yang lebih benjolannya padat, keras itu memang lebih mengarah ke ganas, yaitu lebih kanker. Dan saya sendiri pun
mengalaminya seperti itu. Benjolan saya bulat persis seperti telur 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 itu telur ayam negeri segitu, atau telur bebek. Nah itu digoyang, kalau dipegang dikena, kalau dipegang di leher kena, di gini naik turun bisa. Itu persis keras kayak telur, kayak telur direbus seperti itu, padat. Nah ya memang alhasil memang setelah di operasi memang hasilnya kanker. Jadi ini untuk pengalaman teman-teman ya. Pokoknya kalau untuk ada benjolan, apalagi yang memang di leher ya, seperti yang saya ceritakan tadi, ciri-cirinya seperti itu, pokoknya segera mungkin deteksi dini agar pengobatannya tidak terlambat. Yang memang benar untuk tiroid memang dari awal saya sudah sering mengatakan kalau tiroid itu memang, kalau sudah punya gangguan tiroid tidak bisa sembuh total, tapi adanya dengan sehat terkontrol dan harus pengobatan jangka panjang. Jadi untuk teman-teman semua harus benar-benar benar-benar bersabar dalam pengobatan, karena kan kadang kita dengan kendala apa ya, kita sudah badan tidak sehat tapi harus rutin, harus bersabar dengan kontrol dan lain-lain. Nah kita diujinya di situ. Dan semoga untuk teman-teman semua yang sedang menjalani pengobatan baru di awal-awal, mungkin mencari, ya intinya kayak mencari apa sih sebenarnya sakitnya, kok saya seperti nggak mengalami keluhan apa-apa tapi kok ternyata ada sakitnya ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat dan harus bersabar untuk menjalani pengobatan selanjutnya. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk kelenjar tiroid yaitu cara mendeteksinya seperti itu. Dan itu harus setelah ada gangguan seperti itu harus dikonsultasikan ke dokter biar lebih cepat mendapatkan penanganan atau pengobatan selanjutnya. Ya untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Jadi sehat itu mahal dan sakit jauh lebih mahal. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.